Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan bahagia selalu ya, dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya ingin sharing tentang balita bahagia. Anak merupakan salah satu rezeki dari Allah, entah dari keturunan kita sendiri atau didekatkan oleh Allah dengan anak-anak tersebut melalui cara apapun. Bagaimana perasaan kita jika melihat bayi atau balita umur sekitar 1 tahun yang sedang tertawa-tawa bahagia? Begitu menggemaskan ya teman-teman, lucu, gemes. Kita pasti ikut senang dan bahagia ya. Mengapa di sini kita harus membuat bahagia anak? Kita harus ingat teman-teman, bahwa rezeki akan datang jika mampu memuliakan dan membahagiakan orang lain termasuk anak. Kalau anak menangis atau rewel, apakah kita bisa tenang? Tentu tidak kan? Kita juga ikut resah. Di sini kita sudah menetesi jeruk nipis dalam kehidupan kita. Balita belum mampu mengatasi atas ketidaknyamanan yang terjadi pada dirinya sendiri. Masih tergantung orang dewasa yang ada di sekitarnya, teman-teman. Kalau balita merasa tidak nyaman, ya tinggal menangis aja. Apalagi balita yang masih belum bisa bicara, belum bisa jalan ya teman-teman. Masih tiduran aja. Apa saja yang kita perlihatkan di hadapannya dan bisa membuat dia bahagia, ya balita langsung tertawa. Buatlah balita selalu merasa nyaman dengan melakukan aktivitas apa saja. Misal, mengaktifkan motorik halus dan motorik kasar. Di sini biasanya dia akan menikmati kegiatan tersebut sambil tertawa-tawa. Kita juga ikut senang teman-teman melihatnya. Kita kumandangkan puji-pujian kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Di sini biasanya dia merasa tenang, bisa dilihat dari wajahnya. Kita masukkan dalam pikiran kita secara berulang-ulang bahwa balita selalu tertawa bahagia. Bisa disimak di konsep law of attraction ya teman-teman. Karena dari pikiran akan muncul kata-kata, dan kata-kata adalah sebagian dari doa. Bagaimana sikap kita jika anak menangis atau rewel? Biasanya kita jadi ikutan marah, panik, keluar kata-kata tidak positif. Benar begitu? Hehehe. Kita bingung, ini bayi kenapa tiba-tiba menangis, rewel? Kita tidak tahu sumber penyebabnya, karena balita belum bisa bicara untuk menyampaikan keinginannya. Kalau kita panik, ini sama dengan menetesi jeruk nipis ke dalam kehidupan kita. Kasihan bayinya juga teman-teman. Dia sudah dalam kondisi tidak nyaman, terkadang kita marahi juga. Di sini akan mempengaruhi kelancaran rezeki pada kita. Lalu apa yang kita lakukan? Usahakan tetap tenang ya teman-teman. Masukkan ke dalam pikiran bahwa balita merupakan titipan Allah yang harus kita jaga sebaik-baiknya. Dengan mohon bantuan Allah untuk menenangkan balita segera. Sambil zikir atau puji-pujian yang lain. Zikir dalam hati juga bisa teman-teman. Saya biasanya dalam hati sudah bisa nyambung kok. Dan berdoa antara lain, ya Allah, aku serahkan semua padamu. Karena Engkaulah yang Maha Tahu apa yang sebenarnya terjadi. Berilah ketenangan pada si A. Sebutkan nama bayi ya teman-teman. Bismillah. Kalau balita memang hanya perasaannya yang tidak nyaman, balita akan segera tenang kembali. Jika karena tidak sehat atau sebab lainnya, kita akan segera diberi petunjuk apa yang kita lakukan. Seperti yang tertera dalam arti dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi, sedini mungkin kita berusaha mendekatkan dan mengenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cerita pengalaman saya sendiri ya teman-teman, di mana saya juga memperlakukan anak saya waktu bayi seperti yang saya sampaikan tersebut. Saat itu anak saya dalam gendongan, tiba-tiba dia mendongakkan kepalanya sambil berucap Allah. Saya terkejut teman-teman, subhanallah, tidak mengira anak saya mengucapkan kata Allah sebagai kata yang pertama kali dia ucapkan. Padahal saya memperlakukan anak saya tidak punya tujuan supaya dia bisa seperti itu teman-teman. Niat saya hanya ingin mendekatkan kepada Allah sedini mungkin supaya dia bahagia di jalan Allah. Saya juga kurang paham teman-teman, maksud Allah menggerakkan bibir anak saya berucap seperti itu. Jadi kita kondisikan anak bahagia sejak dini ya teman-teman. Kita arahkan ke zona positif dalam segala hal. Kita kondisikan ke hal-hal yang baik-baik saja. Semoga anak-anak kita diberkahi Allah dan mendapatkan kebahagiaan. Demikian teman-teman sharing hari ini. Semoga membantu ya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.